yuhibbuna hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban fillah. Dan di antara manusia-manusia ada yang mencintai tandingan-tandingan yang mereka mencintainya sebagaimana mendapat tetapi asyaddu hubban fillah, amat sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya cinta ini adalah cinta yang kaya bersambut. Ketika seorang mukmin mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mencintai sang hamba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain yang ciri pertama mereka disebutkan adalah yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Dan kemudian bagaimana kita mengimplementasikan cinta itu adalah kita mesti mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah, syaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Maka Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah menyatakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan bentuk implementasinya adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Berarti kita mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa keyakinan, ucapan, perbuatan maupun makhluk ataupun orang. Demikian pula kita membenci apa yang Allah benci, baik itu berupa keyakinan, ucapan, perbuatan, makhluk ataupun orang atau sesuatu. Di antara sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini adalah tempat. Maka tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Rasulullah SAW menegaskan di dalam satu hadisnya, ahabul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Wa abdul biladi ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di bumi ini adalah pasar-pasarnya. Mengapa masjid? Karena masjid adalah pusat ketaatan, sementara pasar ini adalah tempat di mana manusia, orang-orang berpeluang untuk melakukan kecurangan, penipuan, dan seterusnya, dan orientasinya adalah dunia. Bukan berarti kemudian seorang muslim harus menjauhi pasar, bukan. Bahkan para sahabat itu adalah para penguasa pasar. Ketika sebelumnya pasar itu dikuasai oleh Yahudi, kemudian di situ penuh dengan kemaksiatan, maka ketika kaum muslimin berhasil menguasai pasar di Madinah, maka pasar itu pun menghadirkan kemanfaatan. Tetapi sebenarnya diingatkan bahwa di pasar itu kalau kita tidak landasi semua itu dengan keimanan, berpotensi untuk menghadirkan kemaksiatan. Jelaskan sekali lagi, apabila di global masa juga sebaik tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Sebagai seorang yang menyatakan cinta kepada Allah, dan ketika ditegaskan bahwa tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid, maka sebagai seorang mukmin kita pun harus mencintai masjid. Apa bentuk kecintaan kita kepada masjid? Tentu saja adalah dengan memberikan perhatiannya, perawatannya, memperhatikan kelayakan, keindahan, dan kebersihannya. Tapi yang juga tidak kalah penting dari itu adalah memakmurkannya, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita di masjid itu, yaitu memakmurkannya. Apa itu? Tentu menjadikan masjid itu sebagai pusat ibadah, sebagai baitullah, pusat ibadah kita, dan
ibadah utama di dalam masjid itu tentu saja adalah sholat berjamaah. Karena itu sesungguhnya Ibnu Mazhar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Pertama adalah memperhatikan masjid itu sendiri, yang kedua adalah memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memakmurkan masjid? Maka yang pertama adalah memperhatikan kebersihan, kelayakan, keindahan dari masjid itu sendiri, dan juga memenuhinya dengan sholat ketika saatnya sholat 5 waktu ditegakkan. Karena itu sesungguhnya kewajiban atau tugas dari seorang pengurus masjid dalam rangka memakmurkan masjid itu adalah memobilisasi masyarakat agar masyarakat senang untuk melakukan sholat jamaah dengan cara apapun yang mungkin dilakukan dan masih diperkenankan secara syar'i. Untuk kata kuncinya adalah hadirkan masyarakat dengan cara yang menyenangkan. Bentuk pemakmuran yang pertama dan bentuk cinta kita kepada masjid. Memakmurkannya terutama adalah memenuhinya dengan sholat ketika saatnya sholat waktu itu ditegakkan. Yang kedua, bentuk dan memakmurkan masjid itu adalah mengoptimalkan fungsinya, di mana salah satu fungsi masjid itu adalah kita menjadikan masjid itu di tengah masyarakat menjadi tempat yang penuh kemanfaatan. Kita hadirkan masjid itu di tengah masyarakat, menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Di sini pun kemudian ada bentuk cinta. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memakmurkan masjid, mencintai orang-orang yang senantiasa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka kita pun juga mencintai orang-orang yang senantiasa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Jamaah masjid adalah jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mencintai jamaah masjid itu. Maka ketika kita menghadirkan kemanfaatan masjid itu juga merupakan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mencintai orang yang senantiasa datang ke masjid, maka ketika kita memberikan kemanfaatan kepada jamaah masjid, menyelesaikan problem masyarakat itu juga bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tentu saja di dalam masjid ketika kita menghadirkan kemanfaatan kepada masyarakat itu ada dua hal. Yang pertama adalah memberi ataupun melayani, di antaranya adalah menyelesaikan persoalan masyarakat itu. Yang kedua adalah edukasi. Memberi dengan edukasi ini harus seiring sejalan. Edukasi maksudnya adalah memberikan pemahaman, memberikan pencerahan sehingga kehidupan seseorang itu senantiasa terbaik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan juga dia senantiasa berada di dalam jalan yang baik sebagaimana ukuran-ukuran yang baik bagi seorang mukmin. Satu contoh misalkan ada di antara jamaah kita, dia kesulitan secara ekonomi, maka bagaimana kemudian kita melalui masjid menghadirkan kemanfaatan menyelesaikan persoalan ekonominya. Mungkin ada orang yang tidak ada uang untuk makan, tidak punya beras untuk makan, maka kita bantu melalui masjid ini. Ada orang yang tidak sanggup membeli SPP untuk anaknya, maka kita bantu melalui masjid itu. Ada orang yang sakit, tidak punya BPJS, tidak mau berobat ke rumah sakit, tidak mau berobat ke dokter, maka kita bantu dia melalui masjid itu. Inilah bentuk kecintaan. Tetapi kemudian jangan lupakan edukasi. Ketika ada seseorang yang kesulitan secara ekonomi, maka tentu edukasi itu juga perlu kita hadirkan. Ada orang yang memang secara ekonomi dia sudah berusaha untuk sebaik-baiknya kurang, tetap kurang, maka tampaknya kita perlu untuk terus memberikan bantuan. Tetapi kemudian kita juga memberikan edukasi bagaimana dia secara ekonomi itu bisa semakin berdaya. Namun barangkali ada juga orang-orang yang kurang, tetapi mungkin sebenarnya kalau dia bisa menata kehidupannya dengan lebih baik, katakanlah mungkin manajemen keuangannya bisa lebih baik, mungkin kekurangannya itu tidak terlalu amat, kira-kira seperti itu. Ada orang-orang yang kesulitan ekonomi karena mereka
mana yang tidak penting, mana yang mendesak dan mana yang tidak mendesak. Ada orang-orang yang secara medis ekonominya kurang seperti itu. Satu hal misalkan di antara penyakitnya seseorang, terutama ini biasanya bapak-bapak, itu adalah ketika menuruti hobinya. Ketika seseorang senang dengan hobi tertentu, kadang-kadang dia ketika membelanjakan uangnya untuk memenuhi hobinya itu tidak kuat. Ada seorang senang mancing, karena sakit hobinya, pada duitnya pas-pasan, ekonominya juga pas-pasan, dia beli jualan mancing yang harganya sampai jutaan. Sekedar untuk kebanggaan, saya hobi mancing dan saya punya jualan yang harganya sekian. Ada orang lebih berkutut, padahal uangnya juga pas-pasan, tapi dia juga beli berkutut yang harganya jutaan. Sekedar sebuah kebanggaan bahwa saya itu punya berkutut yang harganya jutaan. Atau mungkin kenali atau mungkin yang lain, atau mungkin arwana misalkan seperti itu. Hasilnya pas-pasan, tapi karena menuruti hobinya, itu kadang-kadang dia lupa kalau ada hal yang lebih penting, ada hal yang lebih mendesak. Ini bab pengelolaan keuangan. Tapi ada pula orang persoalan ekonominya itu disebabkan di antaranya adalah pilihan gaya hidupnya. Seseorang kalau dia sudah berusaha untuk menuruti gengsinya, menuruti harga dirinya dalam persoalan tampilan, ini pun kadang-kadang boros dan melampaui kemampuannya untuk berbelanja. Ada orang-orang yang ingin tampak wah, dia membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Ada orang yang ingin tampak hebat, dia membeli kendaraan yang harganya melampaui kemampuan ekonominya, baik untuk membeli, untuk merawat maupun untuk membayar pajaknya, atas nama gengsi. Ketika kita bertemu dengan orang yang seperti ini, kesulitan ekonominya itu karena manajemen keuangan yang kurang bagus, atau kemudian pilihan gaya hidupnya yang sebenarnya penghasilannya pas-pasan tetapi tampilannya seperti juragan misalkan, maka edukasi yang perlu kita kedepankan. Membantu iya, tetapi ketika edukasi tidak kita berikan, mereka tidak mengubah gaya hidupnya, menyesuaikan proporsi dengan pendapatannya, maka kemudian mereka tidak memperbaiki cara belajarnya, mereka masih gampang membeli hanya karena ada diskon sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dan seterusnya, maka problem itu akan senantiasa ada kembali dan kembali dan kembali. Karena itu bentuk pemberian kepada masyarakat selain juga melayani menyelesaikan persoalannya, edukasi adalah sesuatu yang saling mengiringi, memberi dan juga edukasi. Sesuatu yang harus kita perbaiki, maka kita perbaiki, di samping kemudian kita menolong orang yang membutuhkan. Sekali lagi, ini adalah bentuk cinta kita kepada jamaah. Ini adalah bentuk cinta kita masyarakat. Sebagaimana seorang tua yang mencintai anaknya, orang tua tidak selalu memberi, tapi kadang-kala menasihati, dan saat itu dia tidak memberi. Itu adalah bentuk cinta yang merupakan edukasi seorang tua kepada anak-anaknya. Sekali lagi ibu sekalian, ketika kita mampu menghadirkan pemanfaatan masyarakat itu diiringi dengan edukasi di tengah-tengah masyarakat, maka itu adalah bentuk cinta kita kepada jamaah, bentuk cinta kita kepada masyarakat. Karena itu, mari kita jadikan masjid itu sebagai house of love, baitul mahabbah, rumah cinta, di mana kita mencintai tempat yang paling dicintai Allah SWT di muka bumi, yaitu masjid-masjidnya, dengan cara memakmurkannya, memenuhi soft-soft sholatnya, dan juga mengoptimalkan fungsinya, di mana kemudian masjid kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat, menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, memberikan pelayanan sehingga masyarakat merasakan senang untuk beraktivitas, beribadah, sholat jamaah di masjid. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk mencintainya, memaksimalkan cinta kita kepadanya, dan juga mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah SWT, termasuk masjid dan sholat jamaah. Demikian Ibu sekalian, marilah kita akhiri
akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'afwi sadra bi husnil illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.